Subscribe dulu ya. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Dr. Ursula dalam channel YouTube saya Dr. Ursula. Mohon maaf ya, selama minggu ini saya belum mengeluarkan konten lagi karena saya sibuk pindahan. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau membahas perkara kulit. Tentunya harus bisa mengenali kulit kita itu tipe yang seperti apa. Kulit kering kayak saya ini pada akhirnya lebih mudah untuk menjadi keriput gitu ternyata. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri kulit yang sensitif. Tapi tentunya itu merusak penampilan kan. Kemudian mengganggu aktivitas sehari-hari, kemudian membuat kita tidak pede. Maka dari itu saya mau ngajak teman-teman untuk mengenali gimana sih tipe kulit yang sensitif. Yang pertama, kulitnya itu reaktif. Jadi ciri-ciri kulit reaktif ini kulit yang mudah berespon atau ada perubahan ketika terkena suatu sabun, deterjen, skincare, itu bedak. Dia tuh akan mudah bereaksi, misalnya jadi kemerahan atau terasa panas. Si hanya merah atau panas sih masih oke lah ya, tapi ada juga yang langsung gatal, kering, bahkan melepuh. Dan yang kedua, kulitnya itu berwarna kemerahan. Jadi kondisi orang dengan kulit sensitif itu biasanya kulitnya itu gampang merah. Berubahnya kulit yang jadi merah itu biasanya disebabkan oleh sejumlah hal yang kira-kira kita sebetulnya bisa hindari. Biasanya setelah terpapar something yang padahal itu biasa aja, misalnya cuci piring atau nyuci baju, ternyata dia nggak cocok gitu. Sebetulnya cocok-cocokan sih, cari sabun, skincare, produk apapun yang sekiranya apabila teman-teman kulitnya sensitif itu bisa lebih bersahabat dengan kulit teman-teman. Kemudian yang selanjutnya itu adalah kulitnya kering. Jadi kulit kering ini harus diperhatikan ya. Mungkin kulit kering ini jarang bisa berjerawat karena minyak yang diproduksi oleh kulit wajahnya juga minim gitu. Nah, kulit kering ini justru harus diperhatikan karena ternyata seiring bertambahnya waktu sebetulnya kulit kering ini kalau ketika masih muda sih masih enak, nggak gampang jerawatan. Tapi ketika berusia sudah di atas 30 akan mudah terkena keriput. Kemudian kulit kering sendiri otomatis pelindung atau minyaknya itu kan kurang ya, jadi kalau terkena goresan atau terbaret dikit itu langsung luka atau lecet. Tapi gampang solusinya kalau misalnya kulit kering itu sebetulnya tinggal dikasih pelembab aja atau lidah buaya, intinya untuk melembabkan aja karena kulitnya perlu diberikan produksi minyak yang ditingkatkan. Tambah kulit kering itu sebenarnya gampang, tinggal banyak air putih. Kulit sensitif selanjutnya itu tipe yang kulit mudah berjerawat. Jerawat ini sebenarnya kebalikan dengan kulit yang kering. Kalau kulit mudah berjerawat itu biasanya memang teksturnya itu sudah berminyak-minyak gitu. Munculnya jerawat pada kulit wajah tentunya bisa saja mengganggu, tapi coba hilangkan jerawat itu. Kalau misalnya tadi orang kulitnya kering itu banyak pelembabnya, kalau yang ini tuh sering-seringin dicuci mukanya supaya minyaknya lebih terangkat, dan gunakan pelembab yang tidak memproduksi minyak yang berlebih. Biasanya ya nanti pada produk-produk itu ada nama-namanya, misalnya untuk kulit yang berminyak berarti kandungan yang ada di krim muka itu atau di suatu lotion itu tidak menimbulkan banyak produksi minyak di orang itu gitu. Kemudian kulit sensitif selanjutnya itu adalah kulit yang mudah terbakar sinar matahari. Hiking atau running di tempat terbuka, kita lari bareng sama orang tapi ada aja dia yang masih tetap putih, tapi misalnya kita jadi cepet gosongnya. Kita juga kulitnya sebetulnya sensitif terhadap cahaya UV dari matahari. Luka bakar derajat 1, sunburn. Kalau misalnya pada orang dengan kulit sensitif, nggak semua tabir surya itu bisa diaplikasikan pada kulit, karena bisa aja ada tabir surya yang memang memicu produksi minyak, sehingga misalnya orang itu sensitif yang tipe mudah berjerawat, kemudian dia juga sensitif terkena sinar matahari. Maka hati-hati nih pilih produk untuk tabir suryanya. Jangan sampai kita memilih tabir surya yang
niatnya untuk melindungi supaya kulit tidak mudah terbakar dari matahari, ternyata malah jadi berjerawat. Yang selanjutnya, kulit itu mudah mengalami ruam. Kulit sensitif itu mudah mengalami ruam atau kemerahan karena seseorang itu menggunakan produk yang ternyata sebetulnya ringan, tapi karena dia sensitif ya, jadi dia kemerahan. Sebetulnya kita semua itu pasti mengalami kulit sensitif, makanya harus lebih cermat dan lebih mengenali tipe kulit kita. Kalau memang ruam-ruam saat menggunakan suatu produk skincare, jangan langsung ganti produk skincare yang lain. Diistirahatin dulu mukanya, seenggaknya 3 hari sampai seminggu, baru coba skincare yang lain. Jangan gagal di satu skincare ini langsung besoknya ganti merek, ya mukanya ketumpuk-tumpuk zat kimia yang niatan kita baik tapi ternyata justru akan semakin menodai, melukai organ kulit kita. Kalau misalnya memang udah hopeless, gagal atau apapun, nggak ada salahnya pakai skincare dari dokter kulit, mahal ya tapi kan aman. Apalagi kalau misalnya untuk orang yang kulitnya sensitif, pasti dokter spesialis kulit itu udah lebih mengenal kondisi kulit dari teman-teman. Yang selanjutnya itu adalah kulit sering terasa gatal. Kulit sensitif itu biasanya sering gatal, terutama ketika terpapar oleh faktor-faktor pemicunya. Misalnya skincare sampai sabun pembersih, atau mungkin bukan sabun muka yang dia pakai, sabun badan dipakai buat cuci muka. Kadarnya beda. Kalau untuk badan, karena kulit muka sama kulit badan itu tebelan kulit badan, makanya sabun itu ada sabun muka, ada sabun badan. Terus ada juga sampo, jangan sampo buat cuci muka, terus sabun cuci muka buat badan. Jangan kebalik-balik. Jadi memang itu udah ada komposisinya sendiri-sendiri, dimana memang disesuaikan dengan ketebalan dari dan kondisi dari kulit yang menempel di badan kita. Muka itu kulitnya tipis. Tipisnya kulit muka itu juga beda-beda. Yang paling tipis ini ada di bawah kelopak mata gitu. Yang tebel itu di telapak tangan dan di telapak kaki. Yang kenapa ditebelin karena ya memang yang paling sering bergesekan, apalagi telapak kaki kan juga untuk berjalan. Itu ketebalannya beda gitu. Kulit sensitif itu ciri lainnya adalah sering mengelupas, kayak ular lah, ganti kulit. Misalnya mengelupas kan perih juga ya. Makanya ini kalau udah sering ngelupas sebaiknya emang konsultasi sama dokter. Kemudian ciri kulit sensitif yang terakhir itu tidak bersahabat dengan udara dingin. Misalnya lagi dingin, kemudian ada ruam-ruam atau bengkak, ya orang nyebutnya biduran ya atau kaligata. Kalau dalam medis disebut urtikaria, itu berarti emang kulitnya sensitif. Dia memiliki antibodi yang lebay sehingga memerangi kondisi yang dingin atau kondisi yang biasa aja tapi dianggapnya itu suatu ancaman, sehingga tubuhnya itu beradaptasi dengan hal yang tidak penting gitu. Misalnya dengan udara dingin justru jadi bentol-bentol, kemudian pembuluh darahnya melebar, itu kan mengganggu banget ya. Gimana sih cara menangani kulit sensitif? Yang pertama kita harus mengenali kita ini kulit sensitif yang tipe apa. Yang tipe berminyak kah? Mudah berjerawat kah? Mudah merah kah? Atau yang kering kah? Atau yang gampang biduran kah? Gabungan dari semuanya itu juga bisa gitu. Kemudian yang kedua, setelah kita kenali, kita mencoba skincare atau produk yang tentunya cocok atau bisa kita pakai. Yang ketiga, kalau misalnya kita sudah berusaha mempelajari tubuh kita dengan menggunakan skincare atau produk kulit yang sesuai, tapi ternyata masih aja nih kulitnya sensitif, nggak ada salahnya berkonsultasi dengan dokter spesialis kulit. Yang terakhir, gunakan sabun mandi yang netral, sabun cuci piring, sabun cuci baju yang soft gitu. Balik lagi ke kitanya, kita harus lebih kenal terhadap diri kita. Kalaupun nanti ke dokter, kita juga lebih enak ceritanya karena kita pasti dokter itu kan hanya bertanya, cocokkan dengan pengetahuan si dokter itu gitu. Makanya balik lagi, kenali tubuhmu untuk sayangi tubuhmu. Ya, sekian dari saya, Dr. Ursula. Apabila teman-teman ada pertanyaan seputar kesehatan, bisa langsung isi di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Dadah!